Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Obi selaku dosen pengampu mata kuliah Machine Learning. Sebelumnya perkenalkan, saya Irma Octavia Caniago. Bersama rekan saya ada Garudo Puji Sandiyudo dan Kevin Imtanan Fawas. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan proyek hasil dari kelompok kami dengan judul pemetaan tema ilmiah klasterisasi abstrak DOAJ dengan pendekatan metode Cummins. Next. Dataset yang digunakan berjumlah 9.909 baris data yang diperoleh melalui proses scraping dari situs DOAJ. Setiap data terdiri dari beberapa atribut penting, yaitu ada title, yakni judul artikel atau jurnal, keywords, kata kunci yang mencerminkan topik utama artikel, ada abstrak, ringkasan isi dari artikel tersebut, lalu publisher, nama jurnal atau institusi penerbit, dan publication date, yakni tanggal atau waktu terbitnya artikel. Data ini merupakan dasar utama untuk analisis lebih lanjut termasuk preprocessing, pembobotan kata, dan klasterisasi tema ilmiah. Next. Latar belakang dari penelitian ini adalah jurnal open access di repository besar seperti DOAJ menyediakan ribuan artikel ilmiah yang dapat diakses secara bebas. Namun, volume data yang sangat besar menimbulkan tantangan dalam memahami pola, tren, dan tema utama dari konten-konten ilmiah tersebut. Pendekatan clustering dalam machine learning, khususnya kami, itu menawarkan solusi untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan kemiripan tematik secara otomatis. Algoritma Cummins yang mengorganisir data points ke dalam cluster berdasarkan gerakan Android dikenal karena kesederhanaan dan efisiensinya. Ini bertujuan untuk memetakan tema ilmiah dari abstrak jurnal di DOAJ secara otomatis, akurat, dan mudah diinterpretasikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian inti dari penelitian ini, yaitu rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah penelitian ini berangkat dari 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana representasi semantik dari abstrak jurnal yang ada di DOAJ bisa bisa dibentuk menggunakan model Cummins. Ini penting karena pemahaman semantik memungkinkan kita melihat makna yang lebih dalam dari setiap abstrak, bukan hanya dari sisi kata kunci. Kedua, kami ingin mengetahui bagaimana penerapan algoritma Cummins dapat membantu dalam mengelompokkan abstrak jurnal. Di sini fokusnya bukan hanya pada teknis pengelompokan, tapi juga pada ketepatan model dalam memahami kedekatan makna antar abstrak. Dan yang ketiga, kami bertanya tema-tema ilmiah apa saja yang muncul dari hasil klasterisasi tersebut. Karena dari situ kita bisa tahu tren riset atau fokus utama yang sedang berkembang dalam kumpulan jurnal tersebut. Lalu, tujuan penelitiannya. Berdasarkan rumusan masalah tadi, ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama, menghasilkan representasi semantik dan dari abstrak jurnal DOAJ menggunakan model Cummins. Ini merupakan langkah awal untuk memahami makna abstrak secara lebih mendalam secara otomatis. Kedua, menerapkan algoritma Cummins untuk mengelompokkan abstrak berdasarkan kemiripan makna atau semantik, bukan sekedar kesamaan kata. Dan terakhir, mengidentifikasi tema-tema ilmiah dominan dari hasil klasterisasi tersebut yang dapat memberikan wawasan tentang fokus kajian atau isu yang sedang banyak diteliti. Next. Nah, selanjutnya gambar tersebut menampilkan alur kerja atau workflow untuk pemetaan tema ilmiah melalui klasterisasi abstrak. Nah, untuk tahap yang pertama itu ada data collecting, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan scraping dari website jurnal DOAJ atau Directory of Open Access Journal untuk mendapatkan abstrak artikel ilmiah. Yang kedua, lalu dilakukan data preprocessing, yakni tahapan ini mencakup pembersihan teks atau bisa disebut text cleaning, normalisasi huruf atau scaffolding, lalu ada tokenisasi, penghapusan stop words, stemming, dan penghapusan data duplikat agar data siap diproses lebih lanjut.
Selanjutnya juga dilakukan exploratory data analysis, yaitu untuk memahami pola awal dan karakteristik dari data abstrak yang telah diproses. Lalu kami juga melakukan data weighting sebagai proses pembobotan kata-kata dalam dokumen dengan menggunakan TF-IDF untuk mengukur pentingnya kata dalam setiap dokumen. Lalu dilakukan clustering method, yakni penerapan metode klasterisasi dengan menggunakan K-means untuk mengelompokkan abstrak berdasarkan kemiripan tema. Dan yang terakhir ada data interpretation dan analisis untuk menginterpretasikan dan memahami tema-tema utama dalam kumpulan dokumen yang dikaji. Selanjutnya ada hasil dari exploratory data analysis. Workload untuk judul topik penelitian lebih banyak berfokus pada analisis, studi, dan tingkat dalam berbagai konteks ilmiah. Lalu untuk abstraknya, penelitian sering menekankan hasil perbedaan dan tingkat dalam proses analisis dan evaluasi. Lalu untuk kata kuncinya, di situ lebih kata yang dominan mencakup sistem, model, dan pendekatan terhadap pendidikan dan kesehatan. Dilihat dari beberapa kata yang muncul dalam abstrak tersebut. Next. Pada tahap eksplorasi data, kami mencoba untuk melihat siapa saja penerbit yang paling sering muncul dalam dataset DOAJ yang kami ambil. Nah, dari hasil visualisasi ini kita bisa lihat bahwa IEEE akses mendominasi dengan jumlah 78 publikasi. Ini menunjukkan bahwa jurnal ini sangat produktif dan cukup berpengaruh khususnya dalam bidang teknologi. Di posisi kedua ada Sensors dengan 68 publikasi dan disusul Applied Science dengan 64 publikasi. Ketiganya menunjukkan tren kuat bahwa mayoritas jurnal yang terindeks dan diproses dalam penelitian ini memang berasal dari bidang teknologi dan sains terapan. Hasil ini terpenting karena memberikan konteks awal bahwa klaster-klaster yang akan terbentuknya nanti kemungkinan besar akan didominasi oleh topik-topik yang berhubungan dengan dua bidang tersebut. Next. Pada eksplorasi data analis juga dapat dilihat bahwa hasil visualisasi workload dari proses klasterisasi terlihat adanya pembagian tema yang jelas pada kumpulan dokumen ilmiah yang dianalisis. Dapat dilihat pada klaster 0 atau dikatakan klaster pertama menunjukkan dominasi kata-kata seperti tingkat, teliti, kerja, ajar, dan siswa yang menggambarkan fokus utama pada isu-isu pendidikan, proses pembelajaran, serta dinamika sosial dalam masyarakat. Kehadiran kata seperti budaya, sekolah, dan kota memperkuat bahwa topik dalam klaster ini memberi kaitan erat dengan studi sosial yang mengembangkan dan pengembangan masyarakat, termasuk keberagaman dan kebijakan publik dalam sektor pendidikan. Sementara itu, klaster selanjutnya menampilkan kata-kata seperti gen, sel, protein, obat, tikus, dan ekspresi yang mengindikasi bahwa dokumen-dokumen dalam kelompok ini lebih berfokus pada kajian biologi molekuler dan genetika. Tema yang muncul mengarah pada penelitian laboratorium yang menguji interaksi molekuler, mekanisme genetik, serta respons seluler terhadap pengaruh farmakologis atau kondisi biologis tertentu. Hal ini menunjukkan adanya perhatian besar terhadap eksperimen dasar dalam dunia biomedis. Di sisi lain juga, terdapat pula klaster yang mencerminkan dominasi istilah seperti model, sistem, metode, ukur data, dan algoritma yang menandakan kuatnya fokus pada penerapan teknologi, analisis kuantitatif, dan pendekatan sistematis dalam berbagai bidang sains terapan. Klaster ini banyak merepresentasikan penelitian di bidang teknik, informatika, serta pengembangan sistem dan evaluasi performa melalui metode ilmiah. Kemunculan kata seperti prediksi, uji, dan struktur memperlihatkan bagaimana sains komputasi dan teknik berperan dalam menghasilkan solusi berbasis data. Selanjutnya, terdapat pula klaster yang memperlihatkan kedekatan tema dengan dunia kesehatan dan medis, yang ditandai oleh kata-kata seperti pasien, rumah sakit,
klinis, diagnosis, dan terapi. Fokus utama klaster ini adalah pada penelitian yang melibatkan evaluasi klinis, diagnosis penyakit, serta efektivitas intervensi medis. Topik yang muncul mengacu pada pengelolaan kondisi kesehatan baik dalam kondisi rawat inap maupun rawat jalan, termasuk pula uji coba obat dan deteksi komplikasi medis secara sistematis. Secara keseluruhan, klasterisasi yang dilakukan berhasil mengelompokkan dokumen ke dalam 4 tema utama yang saling melengkapi. Ada pendidikan dan sosial masyarakat, biologi molekuler dan genetika, sains terapan berbasis teknologi, serta kesehatan klinis. Pembagian tema ini menunjukkan bahwa pendekatan pemrosesan bahasa alami dan klasterisasi berbasis semantik dapat membantu dalam memetakan literatur ilmiah secara lebih terstruktur dan informatif. Next. Lalu selanjutnya ada evaluasi model dari Cummins. Dalam hasil PCA ini bisa dilihat bahwa kami menggunakan 5 klaster yang dibagi berdasarkan warna-warna tertentu di sini. Bisa dilihat di sini masih banyak klaster yang tumpang tindih yang menunjukkan batas yang kurang jelas pada tiap klaster. Ini mungkin dihasilkan karena data yang digunakan lumayan kompleks, sehingga dengan model Cummins yang agak lebih sederhana, lumayan kesulitan dalam memisahkan klaster tersebut. Tapi secara umum, klaster ini sudah bisa um, memberikan kita gambaran tentang klaster-klaster yang ada dalam data tersebut. Kesimpulan. Dari keseluruhan proses yang telah dilakukan, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting dari hasil analisis terhadap kumpulan jurnal ilmiah di DOAJ. Nah, pertama, hasil klasterisasi dan eksplorasi sebagian besar abstrak memiliki analisis studi, pengembangan model, dan evaluasi. Nah, kedua, secara tematik kita menemukan bahwa topik kesehatan sangat mendominasi. Kata-kata seperti obat, pasien, dan sehat muncul sering, yang menunjukkan bahwa kesehatan menjadi area bahasan yang sangat populer dalam dataset ini. Namun di sisi lain kita juga menemukan adanya tumpang tindih antar klaster yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa batas antar topik-topik tidak selalu tegas, kemungkinan besar karena kompleksitas dataset yang mencakup banyak bidang dari penerbit. Artinya, meskipun Cummins cukup efektif dalam mengelompokkan secara umum, beberapa tema masih saling bertabrakan karena berkaitan semantik yang tinggi. Next. Oke, selanjutnya review singkat untuk pemrogramannya. Di sini kami menggunakan Python, menggunakan Google Colab. Pertama kita import library yang dibutuhkan untuk data load dan preprocessing-nya. Lalu dilanjut dengan preprocessing data. Pertama cek missing value. Lalu masuk ke text cleaning dan mengubah semuanya. Pertama lanjut ke translate dulu menjadi bahasa Indonesia agar lebih efektif. Lalu lanjut dengan cleaning text dan mengubah semua menjadi huruf kecil. Lalu lanjut dengan recognizing, stopword removal, dan stemming. Ini untuk visualisasi data singkatnya. Pertama ada top 10 kata untuk abstrak, kata kunci, dan judul. Lalu dilanjut dengan word load untuk masing-masing abstrak, kata kunci, dan judulnya. Lalu untuk penerbit, kita cari juga untuk top 10 penerbit. Dari top 10 ini berdasarkan jumlah yang dipublikasi oleh penerbit tersebut. Lalu lanjut dengan modeling Cummins. Pertama kita pre-processing ulang dulu untuk mengecek ulang apakah ada missing value.
Lalu dilakukan TFDF untuk pemberian bobot. Untuk standarisasi dan normalisasi di bawah ini hanya untuk contoh saja untuk perbandingan, tapi perbandingan tersebut sepertinya hasilnya nggak berbeda jauh. Kalau untuk elbow method, kita menggunakan elbow method untuk memilih jumlah klaster yang akan digunakan secara optimal. Lalu lanjut ke penerapan. Di sini ada pembuatan kami secara manual. Pertama kita membuat fungsi untuk Euclidean distance-nya. Fungsi ini untuk menghitung jarak Euclidean antara dua titik, antara A dan B. Lalu kemudian dilanjut dengan kami manual. Untuk itu ada xcount, data yang akan dikelompokkan, K, jumlah kelompok yang akan dibuat, dan max iters itu batas maksimum iterasi yang akan dilakukan. Yang pertama kita initialization thread pertama dengan titik data mengambil titik data secara acak dari xcel untuk dijadikan sebagai centroid. Lalu di bawahnya ada looping untuk iterasi. Looping iterasi ini berguna untuk melooping algoritma jika salah satu kondisi terpenuhi. Yang pertama ada ini untuk setiap titik data algoritma menghitung jaraknya ke setiap centroid dan menetapkan titik data tersebut ke kelompok dengan centroid terdekat yang menghasilkan labels. Lalu setelah semua titik ditetapkan ke kelompok centroid, dihitung ulang berdasarkan kelompok tersebut, dan centroid baru adalah rata-rata atau titik tengah dari semua titik data yang termasuk dalam kelompok tersebut. Lalu selanjutnya adalah cek konvergensi. Algoritma memeriksa apakah centroid baru sama dengan centroid sebelumnya. Jika sudah sama atau sangat mirip, berarti algoritma telah konvergen dan pengelompokan sudah stabil. Lalu ada cek homogenitas. Kode juga memeriksa apakah semua titik data terkumpul dalam satu kelompok saja atau bisa kita bilang homogen. Jika iya, berarti ada masalah dalam pengelompokan datanya. Output fungsi ini adalah labels, array yang menunjukkan bahwa setiap titik termasuk ke kelompok mana, dan jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk konvergen atau mencapai batas iterasi. Lalu kita terapkan ke data yang kita punya, dan hasilnya adalah dengan K sama dengan 5, konvergensi tercapai pada iterasi ke-29. Dan masing-masing klaster memiliki jumlah kata sekian. Lalu selanjutnya untuk melihat kata-kata awal pada setiap klaster, ada kata apa saja. Kemudian kita sesuaikan kata tersebut, sesuaikan klaster tersebut dengan judulnya. Dan ini 5 sampel pertama untuk setiap klaster. Kalau untuk visualisasinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami menggunakan PCA. Lalu visualisasi juga untuk word cloud-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kalian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.